teman-teman semua, kembali lagi bareng sama aku Queen Antena dan Sui. Tapi kali ini kita nggak cuma berdua, tapi kita nggak mendatangkan sih, kita mendatangi mendatangi salah satu subscriber Athena Fortune, bisa katakan gitu kayak. Iya. Mungkin bisa perkenalkan diri ke teman-teman subscriber semua. Hai, nama saya Kuntari. Kuntari. Fans beratnya. Waduh. Berat Kue. banget. Jadi terima kasih nih Kak Kuntari, kita sudah boleh datang. Ini malam-malam loh guys. Jam berapa ya? Pokoknya malam. Ini ada jam 9. Oh, ada jam 9 guys, ini jam 9 kita ngerusuhin orang istirahat. Tapi gimana ya, waktu kita mepet di Bali. Kok Bali? Bali tempat kita di Jogja. Kita mepet. Jadi ya thank you banget Kak, malam-malam kita boleh main di sini. Jadi Kak Kuntari ini, aku sih sedikit, aku nggak terlalu tahu banyak tentang Kak Kuntari, cuman aku sering dia lihat tari-tarian, make up dan lain-lain gitu ya, dan bisnis-bisnis lainnya. Kak Kuntari ini penari, benar nggak Iya. sih? Iya, menari. Menari, ditari. Iya. Jadi memang Kak Kuntari ini bergerak di bidang seni. Iya. Di bidang seni, oke. Apa sih tariannya yang Jogja itu pasti banyak tarian Kak ya? Iya, banyak sekali. Banyak sekali. Salah satunya atau yang lebih dikenal dengan di kalangan masyarakat tuh apa? Kalau di Jogja sendiri hampir mirip seperti Bali ya. Jadi ada tarian rakyat, ada tarian khusus keraton, ada tarian khusus ritual, dan ada juga tarian bebas. Tarian bebas. Ya. Tarian bebas tuh kayak TikTok. Ya, TikTok juga tari bebas ya. Jadi memang banyak tarian seperti Bali memang. Cuman beda apa ya? Beda musik, beda pakaian, tempat, beda motivasi. Oke, beda niatan. Niatan. Niatku padamu. Okay. Jadi memang banyak tarian di Jogja itu sendiri. Nah, kalau yang lagi kakak jalanin atau kakak dalemin ini tarian apa? Kalau saya sendiri sih ada beberapa tarian ya, jadi kayak tarian anak TK, tarian anak besar. Tapi yang lebih mengena di hati pilihan saya itu namanya Solah Bowo. Kalau aku belum mati kan salah pati, salah bowo. Salah pati itu kalau mati belum waktunya. Solah. Oh, ini solah. Iya. Solah Bowo. Solah Bowo. Artinya apa tuh Kak? Solah Bowo itu sendiri kalau diartikan memang susah karena memang kita harus terjun langsung mendalami ya. Istilahnya meditasi gerak lah. Meditasi. Bayangkan udah meditasi lu gerak pula. Gimana tuh? Gak usah dibayangkan, dan memang tidak untuk kita pikirkan karena otak kita memang benar-benar yang dinetralkan. Iya, betul. Dari sekian banyak tarian, kenapa tertarik sama itu? Kenapa nggak kuda lumping, jaranan, makan beling? Itu tertarik. Wow. Saya sangat tertarik sama kuda lumping, tari angguk, tarian seperti itu. Tapi untuk pilihan. Jadi dari 20 orang yang latihan Solah Bowo ketika itu mungkin yang cocok. Oh, ini kayak audisi? Iya. Oke, ada audisi guys. Audisi masing-masing gitu. Masing-masing. Dari 20 orang mungkin yang cocok untuk itu bisa 2-4 orang gitu. Kenyamanan. Sebentar, keburu lupa nih ya. Audisinya ini berupa seleksi alam kah? Atau adakah guru yang menyeleksi? Enggak. Atau hati kita masing-masing. Jadi lebih kata seleksi alam. Iya, seleksi alam. Seleksi alam. Kayak kalau misal kita lagi meditasi duduk. Kita bersama-sama kan ada yang 5 menit, 2 menit, ada yang paling lama nggak bisa. Ada yang paling lama yang menang. Ya nggak menang juga sih. Ya, dari 20 sisa 2 itu nggak menang ya kan? Iya, benar. Oke. Jadi memang dari niatan hati itu sendiri. Ribet guys. Cuman gue ngebayanginnya ribet banget. Tapi oke lah, kita lanjutkan ceritanya. Menarik. Ini sangat menarik. Karena kalau di Bali itu sendiri kan ini sepengetahuan aku ya, aku tahu sih mereka ada latihan apa segala macam. Cuman pasti saat di pura, ya mereka ada tari rejang itu khusus untuk diniatkan ke beliau, misalnya ratu yang sakti gitu kan, kepada betara siapa gitu. Terus ada tarian apa lagi untuk beliau siapa lagi. Nah, mereka kan yang ibu-ibu PKK pasti berlatih nih, atau untuk Bunda Kanjeng gitu kan, mereka pasti berlatih. Nah, saat mereka yang tidak berlatih nih, kita cuma nonton. Tahu-tahu kena imbas aja udah anggap kerauhan. Iya.
Nah itu kan ada yang seperti malah yang nari nggak kerawan, malah nggak apa-apa Iya, gitu kan. iya. Nah terus kalau untuk tarian kakak sendiri nih, apakah ada unsur bisa kita katakan magic lah ya, atau goibnya? Ada mengarah ke sana nggak sih? Kalau Sholah Bowo sendiri itu kan memang kita memurnikan gerak kita. Tubuh Memurnikan kita biasanya itu kan dipaksa otak. Kita mau jalan kemana, kita mau bekerja, kita mau bergerak tangan seperti ini, itu kan atas dasar otak. Kita mau mengambil apa. Betul. Sholah Bowo sendiri itu benar-benar yang memurnikan pergerakan tangan kita itu mau kemana, kaki kita mau kemana. Tetapi tidak memungkiri ketika kita sedang melakukan sholah bowo di suatu tempat gitu, misal candi atau sedang ada di makam mana, raja-raja dan lain sebagainya, itu bisa jadi tubuh kita dipakai ya, dipinjam. Okay. Tapi sholah bowo sendiri itu membuat tubuh kita itu ini loh, apa namanya, 100% sadar sebenarnya. Sebenarnya sadar, tetapi pergerakan tubuh kita tidak bisa dikontrol, benar ya. Sadar tapi nggak kontrol. Iya, kadang-kadang ini kenapa bentuk begini jelek gitu. Kalau otak kita bilang ini bentuknya aneh, nggak bisa, harus misalnya tangan begini bisa keren, iya. Okay. Kaki mau ke sana, tangan ke sana, kepala ke bawah. Oke. Sepanjang kakak melakukan tarian ini nih, ada nggak sih ritual-ritual tertentu? Kalau di Bali itu kan kayak yang buat kepalanya, sorry gue lupa namanya, jadi ada namanya gitu, kayak ada bunga-bunganya itu kan ada. Oh iya. Harus suci kan, karena kebiangatannya beliau itu berada di sana atau sudah mentaksu lah kasar gitu kan. Nah kalau untuk riasan dari tarian itu sendiri? Nggak ada. Keseharian misal kita lagi ada di rumah, itu pun bisa melakukan sholah bowo dengan niatan kita untuk benar-benar yang ini kita sedang kebebasan gerak gitu. Oke, jadi memang tidak ada ritual tertentu gitu ya. Yang penting kita niat. Iya. Oke. Tarian ini tuh biasa dilakukan di mana kak? Kalau memang kita ada, misal aku nikahan, gue mau dong, lu nari di gue dengan sholah bowonya. Bisa. Itu bisa banget. Jadi tidak tempat harus tertentu. Iya, nggak ada. Berarti memang ya itu diniatkan untuk pagelaran atau seni gitu ya? Bisa masuk ke manapun. Kita pernah kok, jadi ada orang nikahan, ketika doa, jadi MC lagi doa, kita bergerak tuh sebebas-bebasnya. Jadi orang ya kita bisa bergerak itu dengan kita lagi doa. Niatan itu. Yang penting niat itu. Iya benar. Pernah itu sering. Jadi memang benar-benar bisa dilakukan dengan ya kapanpun, kapanpun gitu ya. Bisa untuk perform juga bisa. Oke. Terus kalau udah tarian kan, ini aku membandingkan dengan Bali karena setahu aku kan Bali itu tariannya udah kental gitu ya. Kalau mereka mau menari itu kan harus ada bisa kita katakan pewintenannya tersendiri atau menyucikan diri. Oh iya. Nah kalau untuk Jogja sendiri, meskipun bukan sholah bowo nih atau tarian yang lain, apa ada kayak gitu? Ada. Jadi kalau misalkan ada ritual puasa, terus ada, ya setahu saya ya itu menyucikan diri juga ada karena di keraton itu berarti ada disucikan di keraton. Kebanyakan itu yang di keraton, yang disakralkan. Itu yang sakralkan. Biasanya disakralkan banget itu tarian apa sih kak? Ya setahu saya sih ya itu ada bedoyo. Bedoyo apa tuh? Bedoyo, banyak bedoyo. Ada bedoyo A, B, C, bedoyo Ketawang, bedoyo Angron Sekar dan lain sebagainya. Itu murni biasanya itu penari-penarinya masih suci atau suci dalam hal perawan atau? Ya bisa, ada yang harus perawan, ada yang tidak boleh saat haid. Itu gue bisa. Aku juga masih perawan. Masih bisa. Biasa kita ya, Dek. Ke keraton kita daftar jadi kang sapu. Bukan jadi penari. Lanjut. Podcast lagi. Lanjut. Suka lupa gitu. Terus ya itulah. Ada yang harus perawan, harus tidak boleh saat haid lah. Susahnya ketika kita sudah dalam satu raket itu ada beberapa orang kan. Itu posisinya harus di situ. Ketika hari H ada yang haid, panik gak tuh? Nggak bisa diganti kan? Nggak bisa, susah. Kita mencari pengganti itu susah. Mungkin mereka ada beberapa yang diseleksi untuk cadangan.
Oke, jadi main cadangan, bukan Iya. sepak bola aja cadangan ya? Ada cadangan mantan kekasih juga bisa. Oke, mantan nggak tuh cadangan, nggak ikutan. Jadi memang banyak banget Iya. ya Jogja dan Bali dan Jawa lah terlebih Iya. ya, Kak, tidak terlepas dari hal-hal magicnya, Iya. goibnya, dan segalanya itu kan kental mereka ya. Mm-mm. Oke, sepanjang 2 tahun ke belakang lah kita bicara corona nih. Ya, Gimana nasib para penari di Jogja? nasibnya hampir sama. Hampir sama dengan Bali ya. Seluruh dunia mungkin ya. Oke. Karena Cuman kan kalau dunia mereka tidak menari ya kan? ada juga menari. Oh, ada juga. Ada di mana Italia, Filipina dan lain sebagainya itu mereka iya seniman-seniman tari kebanyakan gitu kan. Mereka kan misalkan ada yang ngajar di sekolah, ada yang pentas, ada yang di hotel-hotel dan lain sebagainya itu memang ya begitulah. Semua mengalami dampak yang sama, tidak hanya penari tapi juga mungkin seniman-seniman lain yang musisi dan lain sebagainya. Orang kantoran, orang bos juga kena Secara- dampaknya. Cara kalian menanggulangi panggilan, dia cewek panggilan guys. Alarm untuk meditasi guys. Alarm ya Allah, alarm meditasi. Tahu-tahu ntar ini dia melakukan praktek tarian lagi. Aduh, Kebetulan konten mumpung kamera on. Jadi memang cara menanggulanginya tuh gimana kak? Ya pasti kakak, aduh gua nggak bisa nih berpasrah gini aja. Oke, awal tadinya itu crowded kita. Orang-orang seniman itu memang crowded. Benar-benar yang tidak punya pekerjaan. Kita ngomongin seniman aja, yang lainnya mungkin juga mengalami. Kita ngomongin seniman itu crowded dan ya akhirnya benar-benar yang off gitu. Carut marut nggak punya duit lah, mikir apalah inilah dan lain sebagainya. Tapi akhirnya sisi spiritual kita yang harus bangkit. akhirnya bangkit, mau tidak mau semuanya bangkit karena corona ini, karena mereka benar-benar yang tidak ke rumah ibadah, tidak ada pernikahan, semua yang kita biasa lakukan tidak dilakukan, tidak bekerja di rumah dan lain sebagainya. Itu akhirnya kita ada sedikit peningkatan spiritual karena kita apa yang biasa kita lakukan dan kita pikirkan semuanya hancur, luluh lantah, benar-benar yang nol. Saya mengalami ini bersyukur sebenarnya ada pandemi itu, bersyukur karena dari situ ya akhirnya kita bisa ngerti bahwa hidup ini ya nggak seperti robot. Kita harus Harus mengerti. ditegur dulu ya. Benar, dengan teguran itu Dengan teguran. kita jadi ngerti. Ya kan kalian Sama banyak Tuhan. ngeluh nih, ampun kerja mulu, kapan di rumahnya? Di rumah sayang selama 2 tahun, nikmatin tuh sampai PHK. Nggak sekolah. Korban PHK coy ya, kita sudah korban. Sama. Jadi memang semua itu mengalami, cuman Iya. ya gimana cara kita survive itu kan berbeda ya. Betul. Kalau aku kan kabur ya kan, mau kemana juga nih, kabur. kita semua kabur dari kenyataan. Coy ya, jangan sampai gantung diri kayak Lara. Belum nonton kan, nonton di channel gua. Oh my god. Udah nonton belum? Udah. Saya mau ngapain Jangan baju. dia nangis nanti. Aduh, jadi memang banyak cerita yang bisa kita kulik sebenarnya kak ya. Apalagi soal seni. Cuman sayang banget kita nggak bisa datang ke sanggar, kita nggak bisa lihat langsung tuh. Sebenarnya kita pengen banget lihat itu kan. Karena suatu hal yang langka untuk bisa kita lihat langsung. Kayak kita ke GWK kan, ya cuman jam-jam tertentu kita bisa Iya, lihat, betul. apalagi kita ke Jogja kan. Terus selain menari, kegiatan kakak apa? Kegiatanku jalan-jalan. Indah hidupnya ini. Benar-benar jalan-jalan Lu ke lihat tempat mukanya sunyi. dia. Ke Sunyi. tempat sunyi. Sunyi. Kuburan. Ya, kuburan pasti. Oke. Meditasi Justru. di sana. Iya. Kuburan yang orang bilang itu serem, bagi kita itu tempat paling nyaman karena Paling orang nyaman. ke kuburan pasti berdoa kan. Berdoa ini. Mendoakan orang-orang yang sudah nggak ada. Sudah tidak. Spirit. Itu justru tempat yang paling sering kita lakukan. Ada Kuburan makam di sini banyak ya. banyak, tapi yang biasa kita tuju ada makam Pangeran Purboyo, lalu Pengging itu daerah Boyolali. Yang kemarin pohon kokoh 700 tahunnya Togong itu di situ. Lalu ke petilasan. Orang bilang kita dukun, guys. Dia neneknya kuburan guys. Kita mah cuma rumah kosong. Ya sereman dia. Kalau ke rumah kosong ketemunya mereka ngobrol-ngobrol, kalau ke kuburan ya kita nggak berani ngobrol. Tahu-tahu depan kita sekun. Ketawain. Mbak. Diem lu. Ikutlah, geser. Aduh, terus pengalaman apa sih selama meditasi, misal di tempat-tempat yang dianggap tidak biasa?
akhirnya kita ngerti lah mana yang beneran, mana yang cuma bohongan gitu. Kalau dulu kan, wah ada inilah kabur, wah ini gitu ya? kabur, kaget. Sekarang kita gini bisa, kamu kalau liatin kita harus dengan posisi yang cantik dan ganteng dong, pakai belangkon kayak, pakai baju kebaya, Bikini kayak lu, baju haram kayak malam Jumat nih. Gitu. Malam Jumat tidurnya jangan malam-malam, Iya, jangan malam-malam. mau ngepet soalnya. Aduh, kakak menyadari diri kakak, oh ternyata aku nih di spiritual loh. Itu kapan? Spiritual Pandemi. kah? Apakah itulah namanya segala macam berhubungan dengan kebatinan? Kata orang ya. Kata orang. Kata orang itu spiritual atau supernatural Ya, atau apapun apapun lah itu, itu ya. apapun whatever. Itu ya mulai pandemi. Mulai pandemi jadi Iya. Banyak gue mulai kejadian. spiritual kapan ya? Udah pasti dari lahir. Udah lupa dari orok gitu. Dari orok, orok ngeliat setan. Itu baru bangkit ya. Baru bangkit. Kalau mulai dari kecil ya memang kayak gitulah, tahu sendiri kita Sama kita gitu. Cuman dia tidak mengakui. Kalau kan terima-terima aja. Bapakku itu nggak terima. Pak, sini Pak, Bapak di dalam guys. Boleh, Diomongin, boleh, parah boleh. banget ya. Bapaknya di dalam diomongin. Durhaka. Ya gitu. Soalnya saya sering pergi-pergi hilang gitu berapa hari gitu, Oh, kecilnya oke. bisa ketemu di Klaten gitu. Sadar gak kemana tuh? Ya sadar orang naik angkot, tapi lupa duit dari mana. Anjir, kirain Mak. Gue pikir menghilang celing gitu aja. Enggak nggak tahu. ngilang. Emang niatnya mau pergi. Ya niat pergi entah sama siapa. Aku ingatnya sama ini, tapi ternyata kagak ada gitu loh. Oke. Ya biasa. Goib. Anggaplah gue, karena kita lagi ngomongin goib. Iya deh. Iya. Tapi kalau netralnya, ya aku bilang netral malah justru netral yang tidak memikirkan dan tidak mencari. Itu mulai pandemi. Mulai pandemi. Kalau dulu kan, wah keren tuh di sana ada ini. Datang, kita cari gerombolan gitu, kita iseng dulu, kerjain, ngeprengin, Isengin sih. jangan. ini tante yang ngisengin, kita yang kagetin, kita yang bikin dia kredit gitu. Iseng. Nakal sih. Bahaya. SMP nakal banget. Itu netral. Bener-bener yang kita, ya udahlah, hidup ya udah begini aja. Nggak ada benar, nggak ada salah, nggak ada baik, nggak ada buruk. Kita semua sama. Sama-sama. Ya. Berbicara keyakinan, Ya. aku bukan mau rasis ya. Ya. Apa keyakinan Kak? Cinta kasih. Cinta kasih. Percaya dengan agama? Percaya. Atas dasar? Semua agama bagus. Oke. Semua agama baik, mengajarkan segala sesuatunya itu sebenarnya tidak ada benar dan tidak ada salah. Semua kembali ke diri kita melalui angle, ya semua kepala itu benar. Kamu mau bilang ini roti enak. Kalau aku nggak suka ya pasti Nggak bilang suka. nggak enak gitu. Nah itu mulai dari itu kita ada perkumpulan yang bisa menguak itu gitu. Silet. Sama ngomongnya, cari sefrekuensi kan. Kalau yang kontra biarin aja. Biarin aja tim sana ya. Iya benar. Tim sana. Tetangga. Nah aku juga ngeliat nih di Instagramnya Kak Kuntari. Jadi selama 2 tahun, entah itu dihasilkan dari 2 tahun yang lalu atau baru-baru ini, jadi beliau ini bikin garam-garaman guys. Aduh, oke. Dan beberapa hal-hal lain yang bertujuan untuk ya entah itu netralisir. Tapi aku nggak paham, gue nggak ngerti apa-apa. Jadi mungkin dijelaskan langsung oleh beliau. Gue punya contoh garamnya. Sayang aku, Cila sayang aku, tolong ambilin dong. Di itu. Nah. Jadi gue dapet oleh-oleh, bukannya gue ngasih oleh. Terima kasih. Sebenarnya ini ada timnya. Ada dukunnya. Hai dukun cantik, aku nggak sebut nama, tapi ini produk sudah nyampe ke orang. Oke, mungkin aku juga Oke. salam untuk dukunnya. Nah, mungkin bisa jelaskan nih Kak, dari segi mungkin lah ini buat aku, tapi ya kan nggak ada sampel kan. Terus jelaskan kenapa sih bisa jadi nggak ada sampel, terus kenapa nggak menyediakan banyak, terus peminat itu kayak gimana tuh? Kalau ini namanya garam energi, ada yang ini sih apa namanya purification. Bahasa Inggris itu. Oke, ribet. Jadi kita tahu ya garam itu penetral. Oke. Yang orang zaman dulu pakai itu kayak misalnya angin kencang kita sebarin garam. Itu sebenarnya bukan pergi lu gitu. Tapi ya Penetral, untuk penetral. Kita mandi di laut itu juga
netral. Ini sebenarnya bisa buat jalan-jalan supaya kita tidak perlu ke pantai kalau jauh dari pantai. Males atau terlalu sakit badan. Kita Nggak bisa kadang-kadang bergerak. benar. Kita sering ngancing, Betul. terlalu lelah. Badan yang terlalu Ngancing lelah. sama kasur maksudnya. Ngancing bener-bener yang mau bangun mager. Bahasa-bahasanya Khusus mager. untuk kaum rebahan, Ya, boleh langsung dipesan. Kaum Untuk- rebahan. Untuk semangat lagi. Semangat. Gitu. Ini cara pembuatannya gimana Kak? Kalau spiritual kan kita mau mengadopsi harus nama lengkap, tanggal lahir, dan golongan darah. Kalau untuk pembuatan ini sendiri Kalau ini normal, semua orang bisa pakai kecuali ada kasus khusus. request tertentu. Iya, misal ada Kak, sakit. tolong dong Kak, bikin gue cantik, aura makin terpancar, terus kelihatan 1000 tahun lebih muda, itu bisa. Terus bisa menggait para crazy rich gitu ya kan, bisa tuh. Nggak usah deh, serem. Nanti skincare nggak bisa Nggak laku. jual. Malah nanti ini yang dicari skincare, Iya, bukan si Mayang lagi tapi ini. Kalian tahu Takut. kasus Mayang nonton? Gue nggak tahu siapa, tapi dia cuma baca. Itu memang ya sesuai requestan yang ya yang masih masuk akal Iya, lah ya. iya. Apa sih requestan yang bisa Kak terima? Wah, itu terlalu banyak. Jadi Penyakit biasanya ya? iya, kalau ini benar-benar yang hanya untuk membersihkan. yang dioleh-olehkan ke aku nih. Gampang, ya, yang oleh-oleh, gampang. guys. Tidak perlu weton, tidak perlu nama, tidak perlu background. Ada banyak yang harus ngasih tahu benar-benar detail backgroundnya apa, perjalanan hidupnya seperti apa, kok Karena bisa bukan seperti cenayang itu, gitu ya. Iya, karena bukan cenayang, jadi harus Hanya detail. meracik gitu ya. Tulis tangan gitu. Hitungannya berdasarkan tanggal lahir, weton segala macam. Nah, ada produk lagi. Apa nih Kak? Tasbih. Buset. Wah, buset, ini bukan tasbih, ini cuma Sabuk- gelang. sabuk Jenitri kebakar pasti lagi. udah tahu lah, semua orang paham. Gimana tuh? Apa? Cara pemakaian. Kok ada minyak-minyak ya? Kan minyak lagi ini- susah nih. Ini minyak wangi. Biar kita nggak bau. Biar nggak bau. Lu tau aja gue belum tahu. Ini minyak wanginya itu ya by request lah. Kalau By yang request. ini cuman meditasi biasa. Meditasi. Jadi ini dipakai ke kita atau dipakaikan ke gelangnya ini? Bisa kemanapun. Kemanapun. Ya. Campur teh, minum. Jadi Langsung nanti jadi spiritual kedua. Nanti aku masuk sini ya gitu. Jangan deh. ampun, jangan. Jangan diminum. Jangan diminum. Iya. Jadi memang untuk pengolesan, Iya. pemakaian luar. Jangan jadi takutnya teman-teman mau ekstra instan ya kan, deh udek dan minum. Iya, ada Bahaya. yang anti nyamuk itu juga bisa. Autan sayang. Iya. Manisan dikit. Manisan dikit pakai es. Jadi memang ada produk apa lagi nih Kak selain yang ada di tangan? Iya, biasanya cuman parfum. parfum, Terus. sama juga untuk aura. Iya, Jadi kalau lengkapnya mungkin bisa di Instagram spiritual Kak juga ya. ada. Spiritual juga ada. Iya, Untuk spiritual harus spiritualnya. untuk spiritual. Untuk spiritual Booster apa? lah. Untuk booster. Oke, untuk Mahal booster. guys kalau untuk kamu ya. Jadi memang untuk booster. Boosternya itu berarti untuk ya kalau dia keluar jalan-jalan ya kan pasti membawa orang tidak baik. Iya, gitu. betul betul betul. Jadi untuk Protektor juga ada. protektor, proteksi segala macam aman. Nah, pesan-pesan nih Kak untuk teman-teman subscriber di luar sana menghadapi era yang makin sulit, makin penat dan lain-lain gimana? Apalagi tahun 2002 ini kan tahunnya karma ya. Apa nih Lagi pesannya? ngomongin karma nih. Karma. Cakra manggilingan katanya Betul. kalau orang Jawa. Sorry? Cakra manggilingan. Cakra menggilingan, Berputar terus. betul. Sistem tabur tua itu. Betul. Nah, mending kita, kalau saya sendiri pribadi ya, mending kita ini Wallace. The Santai. power of Wallace. Kita tidak perlu memikirkan orang lain. Kita nggak kerja, orang pasti bilang, dia nggak kerja tapi dapat duit. Nggak tahu ya, ada gudangnya PT ya. Iya benar. Itu pikiran mereka ngapain ngepoin kita gitu. Yang penting kita tidak seperti mereka, karena ada kan orang yang bilang itu Indomie aja dibilang itu ini sebut merek. Tit, ada mie. Kalau mie terus kan nanti begini-begini, itu kata mereka. Kita jadi diri sendiri, kita membebaskan diri dan kita menerima semua orang itu punya pikiran masing-masing. Punya pikiran sama. Iya. Asal kita nggak mikirin yang ruwet aja. Jadi jangan ruwet dan hidup Wallace. Ya betul. Ibu besok makan apa Wallace saya tahu-tahu di kasur. Iya kerja. betul. Tiba-tiba ada gitu. Kita nggak ke tempat ibadah dikatain begini-begini. Yang ngatain itu ruwet hidupnya. Betul. Padahal kita berdoa dengan cara kita loh. Belum tentu hidup mereka lebih jauh lebih baik dari kita.
biasa netizen Ya. cuma di komen. Wow, pengalaman yang sangat berharga banget yang kita dapetin dari kesenian, terus cara menanggulangi, terus gimana kakak menjalani kehidupan itu kan sangat luar biasa. Tidak semua orang bisa kayak gitu kan. Itu semua talenta yang Tuhan berikan. Semua orang bisa, tapi ada titik baliknya masing-masing. Mau atau enggak orang Iya, itu. betul. Tuh, jadi dan kebetulan kakak ini tadi yang nggak mau jadi terpaksa mau. Betul. Karena ya 2 tahun gue mau ngapain corona, jadi terpaksa harus membangkitkan. Hampir melayang kan? Banyak orang hampir melayang. Dan Betul. aku mengalami hampir melayang. Melayang. Ntar kita filmkan coy ya. Jauh. Jangan hampir melayang. Serem aku. Jadi memang mungkin cerita ini bisa bermakna untuk teman-teman di rumah. Ambil baiknya, yang jeleknya jangan diambil. Jadi kita belajar dewasa, belajar mendengarkan dengan baik ya kak ya. Semoga cerita-cerita dan pengalaman yang Kak Kuntari berikan untuk teman-teman di rumah dan di luar sana bisa menjadikan pelajaran. Dan kalau ada yang down, semoga bisa bangkit lagi. Dan yang butuh ini ntar lu, gue mau promosi garam. Buat teman-teman yang down bisa pesen garam. Langsung nanti DM Kak Kuntari, kalian nanti bisa bilang kayak Kak kita perlu ini apa segala macam, nanti bisa dibantu Konsultasi kalian juga konsultasi. Oh bisa konsultasi guys. Pokoknya nanti apapun yang kalian perlukan, secara itu masih kebutuhan batin ya. Ya. Batin yang benar, bukan batin gimana-gimana. Jangan Jadi tanya bisa gimana langsung. cara dapat duitnya. Kita juga mau ini Iya. jualan sayang, sama Nyepet. niat. Dan ngepet. Jadi memang kalian bisa langsung DM Kak. Instagramnya apa Kak? Kuntari Kuntari Wijaya. Wijaya. Terus yang di Jogja kakak bisa terima les atau gimana gitu? Kalian Enggak ada. Mungkin Kalau- sanggar kenal-kenalan. gitu. Iya, kalau mau ikut itu bisa. Kita tiap Sabtu itu ada ditutup Ngisor Merapi. Nah, Di Merapi, iya, intinya. Merapi. Di Cipta Budaya. Cipta Nanti Budaya. sama Mbah Sitas namanya. Kakak juga kapan-kapan ke sana. Kita akan ke sana. Wow. Kita latihan atur napas dulu baru nari. Nggak perlu. Kalau Nggak napas perlu. sudah otomatis. Masa iya kita belajar bernapas? Lucu ya tuh Mami. Tarian tuh susah guys lu. Aduh, sumpah gue ngeliatin si Nawa nari tuh, anakku nari kayak susah banget nggak bisa. Itu bukan menari. Apa tuh? Benar-benar kita pergerakan yang kita lihat indah, kadang-kadang nggak indah, tapi ketika kita ada badan sakit bisa sembuh sendiri kalau orang sudah ikut itu. Benar-benar meditasi, Iya, cakra dalam tubuh Iya. mengalir dengan sempurna ibaratnya gitu ya. Karena saya tidak bisa duduk diam lama, Sama. bisa kabur kemana-mana, Sama. lupa pulang. Sama. Gue tertarik sih untuk belajar itu, mungkin nanti kalau ada waktu, ada Iya. rezeki, ada jodoh, kita bisa lebih lama di Jogja, kita bisa lihat gimana sih tarian itu. Mungkin nanti aku akan coba minta sedikit video cuplikan dari tarian itu ya kak ya, biar Iya. teman-teman di luar sana bisa tahu, terus lebih mengenal lagi kayak gimana sih kan, karena nopik wah gitu. Iya betul. Biasa kan netizen gitu. Oke, terima kasih untuk Kak Kuntari. Sama-sama. Ibu bapak di dalam semua, di dalam tuh rame guys. Ramai Jadi sekali ditutup. ditutup. Jadi terima kasih sudah menerima kehadiran kita di sini. Semoga tidak mengganggu. Kapan-kapan kesini lagi. Semoga ada jodohnya dan Sukses. kita semua diberikan kesehatan pastinya umur Amin. panjang. Amin. Itu yang paling Itu penting. yang paling penting, dan kalau memang ada rezekinya duluan, ayo ke Bali. Siap. Kita bawa Bawa ke rombongan ya? setre. Hah? Makam. Kan suka makam kan? Iya. Tapi nggak ada Turunnya. makamnya. Enggak. Kita cuma bawa ke itu setre terangker di Bali. Angker itu kayak mana? Iya. Biar kenalan dengan sosok Bali. Ah, ya ampun, yang aku cuman dari yang cuman kepala doang ngegelinding, Oh my yang cuman God. kaki bek Oh my god. yang toto mata ngegelinding. Oh my god, kata anakku itu tante cantik, tapi lupa pakai mata katanya. Lupa pasang mata. Lucu loh tantenya. Bun, lucu loh tantenya. Kenapa? Itu lupa pakai mata. Tolong dibikinin matanya sayang. Iya, digambarin. Kita gambar. Oke, kita kapan-kapan ke Bali. Kita ke Bali. Jadi kita akan ngevlog kedatangan Kuntari. Kerawan Kuntari. Serem. Itu tadi di mana? Setre, pokoknya rata-rata sama setre itu pokoknya ada ilmu yang akan dipelajari lah kalau mau di setre ya. Kalau mau ketemu yang kayak gitu itu ada ilmunya lagi. Kak, aku kemarin ke Bali seminggu aja pulang bawa Lea tuh. Itu ibu nggak berani masuk rumah tuh. Oh iya? Iya, bau itu anyir itu. Oh anjir. Tapi aku nggak bawa loh. Kan Keren. jadi berdosa akunya.
Ntar pulangnya lagi pesawat lagi. Tapi mau ke Aduh. sana lagi. Dulu Kita gratisan. kedatangannya. Dulu gratis. Ya Allah disebut gratisannya, gue boleh tinggi-tinggiin, ini nurunin. Bener-bener emang manusia. Iya, nggak apa-apa. Jujur. Jujur. Ya nggak apa-apa, jujur. Jujur, oke, jujur kacang hijau. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini dan tidak men-skip iklannya. Dan terima kasih lagi Kak Kuntari. Semoga Terima nanti kita kasih. bisa bertemu lagi. Dan untuk teman-teman, kalau memang kalian mau nih kayak kita datengin Athena Fortune, datengin, cuman emang nggak bisa rame-rame. Kalau emang mau biaya boleh kayak berapa orang gitu ya kan. Tinggal kirim rekening. Tinggal kirim rekening, nanti kita kirimkan untuk harga tiket dan semua akomodasinya. Jadi ini berhubung cuma berdua aja. jadi kita bisa mendatangi. Aku 3 tak. Pasti ikut. Jadi kita kebetulan Kak Kuntari salah satu yang terpilih untuk Athena Fortune datengin gitu. Terharu. Terhura. Jadi teman-teman, terima kasih sudah mensupport Athena Fortune dari awal pertengahan sampai sekarang. Semoga kita makin semangat lagi untuk buat kontennya. Karena jujur kita lagi di bawah banget, lagi ngedown. Cuma kita mencoba bangkit lagi karena nggak bisa kan terpuruk terus ya kan. Iya. Kita mencoba untuk bangkit lagi dan terima kasih untuk support kalian. Semoga kita bisa memberikan konten yang lebih baik lagi setiap harinya. Amin. Jadi untuk teman-teman, komen aja kita mau kemana, semoga ada rezekinya kita bisa ke sana. Oke, dan rekomendasi tempat juga boleh, maupun itu di Bali lagi atau di tempat-tempat yang bisa kita datangi. Om tadi terima kasih ya Iya. oleh-olehnya semuanya. Oke. Dan rumah yang nyaman kan ini di Jakarta atau di Bali udah nggak ada kayak gini nih. Ini klasik sekali rumahnya. Nanti kita jalan-jalan tur. Oke, aku Athena pamit, Sri pamit, Kak Kuntari Kuntari pamit, pamit. dan Gustu pamit. See you.